Nah, ini yang banyak orang cari, yaitu untuk merenyahkan. Biasanya saya merekomendasikan BBS 500. Ini enzim dari tumbuh-tumbuhan juga, sehingga secara rasa dia tidak mempengaruhi. Jadi Anda mau pakai berapa banyak pun itu tidak masalah. Yang dipengaruhi hanya di masalah harga. Saya tahu harga BBS ini cukup mahal. Jadi kalau takarannya berapa, kembali minimalnya nggak ada, maksimalnya nggak ada. Karena ini kalau keras itu kan selera, digigit. Saya mungkin gigit, oh ini sudah bagus. Orang lain mungkin belum lah, kurang pak. Atau mungkin orang lain lagi terlalu bagus. Nah, sehingga takarannya ini tidak ada yang fix. Cuma kalau dari penelitian kami dan juga hasil testimoni dari para pelanggan, para pedagang yang sudah make, rata-rata pemakaian sekitar 3-7 gram per 1 kilo total adonan dirasa sudah cukup bagus. Nah, jadi kalau Anda tanya pakai BBS 500 berapa? Ya kurang lebih cobalah 3-7 gram per 1 kilo total adonan. Kalaupun Anda rasa masih kurang bagus, gimana? Bisa ditambahkan, kalau kebagusan bisa dikurangi. Satu-satunya hal yang mungkin jadi catatan tentang BBS 500 ini, BBS 500 ini dia bisa menghasilkan keras dengan cara itu mengikat protein yang satu dengan yang satu. Ya analoginya kalau yang saya pakai sapu lidi lah. Kalau satu ini kan apa ya, lentur, nggak kuat, sehingga kalau dipatahkan juga bunyinya gitu-gitu doang. Tapi kalau Anda banyak sapu lidi dan Anda ikat jadi satu, lalu Anda patahkan, itu kan satu kuat dan kedua kan bunyinya kan langsung krek gitu kan. Nah, hal yang sama juga di bakso keras seperti itu. Jadi protein yang satu dan yang satu itu diikat sehingga dikumpulin. Makanya ketika digigit itu bisa terasa keras seperti itu. Nah, kata kuncinya kan kembali protein yang saling diikat. Jadi kalau sudah gini, bisa nggak BBS 500 membuat cilok itu keras? Jawabannya tentu nggak bisa. Mungkin bisa kalau dosisnya sangat-sangat banyak, saya nggak tahu. Cuma saya nggak rekomen, karena kalau cilok itu kan fokusnya di harga murah, dan sementara kalau Anda mau pakai BBS-nya banyak sekali, ya harganya nggak jadi murah. Makanya kalau bisa Anda pemakaian BBS 500 ini untuk yang kelasnya bakso. Ya pentol bakso lah, seperti itu. Itu untuk pemakaian, takaran sudah. Oh ya, satu lagi pantangan. Ketika Anda ingin hasilnya keras, tentu hal yang harus diperhatikan adalah tepungnya. Kenapa? Karena tepung itu melapisin filler, sehingga kalau tepungnya Anda banyak, biasanya BBS-nya ini nggak bisa masuk, nggak bisa ketemu proteinnya. Sehingga kalaupun sudah pakai, digigit, biasanya kerasnya akan kurang karena ketutup sifatnya tepung yang lentur dan empuk tadi. Cuma kalau tanya, kalau pakai tepungnya banyak, jadi nggak bisa dong? Jawabannya sih masih bisa. Yang pasti bisa adalah kualitasnya itu lebih bagus. Dalam arti Anda biasanya bikin misalkan levelnya segini, Anda tambahin BBS 500, seharusnya pasti naik. Cuma naiknya seberapa, ini saya nggak tahu, tergantung takarannya. Nah, jadi untuk BBS seperti itu, takaran maksimalnya nggak ada, pemakaiannya fungsinya untuk mengkereskan, dan pantangannya apa sudah saya bahas. Untuk tahapan, sebaiknya di awal atau di tengah. Nah, karena biasanya pemakaian BBS ini sedikit, saya rasa pemakaian di depan itu lebih bagus. Fungsinya cuma satu, supaya tersebar rata doang. Takutnya kalau Anda masukkan di belakang, makainya sedikit, terus nggak rata, karena cepet kan kalau di belakang, itu hasilnya nggak keras. Soalnya saya pernah ketemu ada kejadian gini, orang bikin bakso, kebetulan bakso ayam, pakai BBS 500, selesai kan, satu bakso ini dimakan bisa keras, wah bagus nih. Pentol yang lain dimakan itu nggak keras. Ternyata setelah diselidiki itu tadi, ditaruhnya di belakang, sehingga cuma masalah nggak tercampur rata aja. Makanya ada pentol yang keras, ada juga yang nggak. Oke, itu untuk BBS, semoga sudah ada gambaran.